Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Nanomachine part 5. Langsung aja kita ke ceritanya. Di lapangan pelatihan, para kadet berlatih dengan kelompok mereka masing-masing. Kemudian diperlihatkan Yuwon kembali melanjutkan akademi. Karena masa penyembuhan sudah selesai, Yuwon dengan gagahnya menampakkan diri lagi di akademi dan ingin berlatih bersama grup Impyung untuk mengejar ketertinggalan. Sambutan yang Yuwon terima dari kelompoknya tentu cukup dingin, mengingat ia adalah anak haram Lord. Terlihat Mukyum lah yang sangat senang, karena ia sudah tidak sabar ingin mencabik-cabik Yuwon. Saat mereka berpapasan, Mukyum menyapa Yunwon. "Hai darah petani, 2 minggu ini nampaknya kau merasa berada di surga kan?" Namun belum selesai bicara, Yuwon pergi begitu saja. Mukyum dibuat jengkel atas tindakan Yuwon. Soalnya Yuwon mengabaikan ancaman Mukyum barusan. Mukyum mengatakan, jika saja nggak ada instruktur, maka ia pasti akan mematahkan beberapa tulang Yuwon. "Santai aja Brody, sebentar lagi aku sendiri yang akan menghampirimu," kata Yuwon dalam hatinya. Terdengar komando dari Impyung. Itu menandakan latihan pun dimulai. Karena ujian kedua adalah berperang dengan kelompok lain. Itu membutuhkan kerjasama. Maka metode yang diterapkan Impyung adalah simulasi perang. Mukyum berpindah selayaknya seorang jenderal perang. Ia memberikan instruksi kepada teman-temannya yang harus melakukan gerakan formasi perang. Setelah 15 menit berlalu, terlihat mereka sudah kecapean. Sampai-sampai kaki mereka gemetaran. Namun Impyung dibuat kaget saat melihat Yuwon dengan tenangnya tidak bergeming sedikit pun. Dan ia tidak melakukan kesalahan apapun. Padahal Yuwon baru pertama kali ikut latihan loh. Mukyum yang secara tidak langsung juga melihat itu tentu sangat kesal. Ia sangat benci kalau Yuwon tuh berhasil. Ketika itu, Mukyum berkomunikasi kepada salah satu anak buahnya bernama Jaehyun dengan menggunakan telepati. "Kau mendengarku kan? Lakukan sesuatu sama anak haram itu." Mukyum merencanakan niat buruk saat instruktur memberitakan para kadet mengganti formasi dari menyerang ke bertahan. Nah, saat itu juga Jaehyun ingin menendang Yuwon agar formasi kacau, dan Yuwon pasti akan terkena marah oleh instruktur karena membuat kesalahan. Tapi saat kaki Jaehyun mau menendang bokong Yuwon, puff, Jaehyun terpental. Yaps, Yuwon menciptakan semacam barir menggunakan dari negongnya. Dan sebab negong Jaehyun lebih lemah dari Yuwon, makanya Jaehyun terlempar. Apa-apaan ini? Masa anak haram itu lebih kuat dariku? Tidak mungkin. Jaehyun kembali berdiri, ingin langsung mengajar Yuwon. Namun naasnya, ia merasakan nyeri pada kakinya. Yes, pergelangan kaki Jaehyun terkilir. Woi, apa yang kau lakukan tiduran di sini?" Ia mengabaikan peringatan Impyung. Perhatian Jaehyun tertuju kepada Yuwon karena senyuman dia seakan-akan menghinanya. Alhasil, Jaehyun menerima pukulan kejutan dari Impyung, tepat di bagian dadanya. "Sehabis latihan ini, kau ikut denganku. Aku akan memberimu pelatihan neraka agar kau tahu letak kesalahanmu di mana," kata instruktur Impyung. Waktu itu Mukyum tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia sudah sangat-sangat penuh amarah.
Melihat bawahan kepercayaan yang dipermalukan seperti itu oleh Yuwon, Cheon, Yuwon, kau bunuh kau, gerutu Mukyom. Gak lama kemudian, latihan pun selesai. Agar mempererat hubungan kelompok, para kadet pun makan bersama. Yuwon terharu akhirnya bisa makan daging. Ia sangat menikmati makanannya. Soalnya, selama 2 minggu di ruang perawatan, ia tuh hanya memakan bubur saja. Tapi ada yang membuat makanan Yuwon seketika berubah rasa, yaitu tatapan membunuh Mukyom yang terus tertuju kepadanya. Mukyom, aku sih nggak tahu alasanmu begitu membenciku. Aku juga punya alasan untuk hidup. Jadi jangan harap belas kasihan. Nantikan saja Mukyom. Setelah selesai makan, instruktur Impyong membawa Jaehyun. Kemudian Yuwon pergi ke asrama akademi untuk beristirahat. Dan Mukyom udah menghadang Yuwon. Para murid lainnya mulai berkumpul karena sudah dipastikan pertikaian bakalan terjadi. Seperti biasa, Mukyom memanggil Yuwon dengan sebutan darah petani. Namun, menyebut keturunan Lot dengan panggilan darah petani itu sama saja menghina Lot loh, kata Yuwon. Mendengar ini, semua murid mulai mentertawakan Mukyom. Bahkan ada beberapa ahli waris lainnya yang juga mendengar itu. Pastinya Mukyom sangat-sangat malu dong. Gak bisa lagi menahan amarahnya, Mukyom mencengkram baju Yuwon dan memberi pukulan ke Yuwon. Tapi Yuwon lah yang lebih dulu menghantamnya. Hidung Mukyom mengeluarkan darah. Amarah Mukyom semakin menjadi-jadi. Ia kembali menyerang Yuwon. Yuwon berhasil menghindar dan kabur dari tempat tersebut. Jika aku tidak menuntaskan masalah ini sekarang, aku tidak sudi dibagi manusia lagi. Di situ Yuwon kabur dan pastinya Mukyom beserta bawahnya mengejar Yuwon. Yuwon berlari ke tempat sunyi. Gak ada orang selain mereka. Yo, sudah capek kah melarikan diri? Tanya Mukyom. Yuwon mengatakan, sebetulnya ia nggak melarikan diri. Tujuan sebenarnya adalah memancing musuhnya ke hutan agar ia puas mengajar Mukyom beserta bawahnya dan juga kekuatannya nggak diketahui banyak orang. Pertarungan pun dimulai. Yuwon mengarahkan pukulan kejutan, tapi berhasil ditangkis oleh Mukyom. Hanya saja Mukyom tetap dibuat kaget. Daya pukulan Yuwon kuat, sampai-sampai ia terdorong mundur. Mukyom sangat keheranan. Soalnya pada tes pertama, Hwamyeong mengkonfirmasi Yuwon tidak punya nego sedikit pun. Tapi kenyataan yang ia lihat saat ini, nego Yuwon begitu kuat. Melihat Mukyom kebingungan, Yuwon memanfaatkan momentum itu untuk terus melancarkan pukulan beruntun. Teknik ekspresi kedua, neck border. Sebuah pukulan menyilang diarahkan, dan sungguh sangat mengejutkannya, Mukyom berhasil menghindarinya, plus melancarkan serangan balik. Teknik ekspresi kedua, continuous batting. Yuwon terkena pukulan bagian perutnya. Gak cukup sampai di situ, Mukyom terus melancarkan serangan hingga membuat Yuwon terdorong. Sialan, negonya kuat, aku tidak boleh lengah. Baiklah, aku akan serang tanpa memberinya waktu untuk melakukan serangan balik. Dengan cepat, Yuwon sudah berada di samping Mukyom. Tanpa dia sadari, Yuwon kembali melancarkan serangannya. Tapi sekali lagi, Mukyom membalikkan keadaan dengan tendangan. Karena Yuwon tidak melihat tendangan itu datang, ia menerima tendangan Mukyom hingga tersungkur di tanah. Mukyom mengakui subekspresi atau gerakan Yuwon sangat kuat.
Hanya saja Yuan kurang dalam hal merespon serangan lawan. Lalu Yuan berdiri lagi. Astaga, aku terlalu percaya diri dengan teknik bela diri, sampai lupa tentang pengalaman, gerutu Yuan. Ketika Yuan baru berdiri lagi, tiba-tiba Mokyong kembali melancarkan serangan kejutan, teknik ekspresi 5. Serangan ini dikhususkan untuk melumpuhkan lawan. Karena itu serangan dadakan, Yuan pun bingung. Ia harus menangkisnya menggunakan teknik seperti apa. Tapi di tengah-tengah kebingungan Yuan, mendeteksi adanya bahaya, meningkatkan fungsi mata, mengoperasikan metode pertahanan. Gak disangka meskipun terdesak, dengan refleks Yuan berhasil melepaskan pukulannya ke Mokyong, tepat ke dagunya. Merasa terancam, Mokyong mundur menjaga jarak. Sialan, apa-apaan ini? Itu bukan teknik bela diri, kata Mokyong. Yuan menanyakan, urusan apa yang terjadi? Nano membantu Yuan dengan mentransfer teknik bela diri masa depan, yaitu boxing. Mokyong kembali melanjutkan serangan, memukul secara membabi buta. Namun berkat bantuan Nano, kali ini Yuan dapat melihat serangkaian serangan dari Mokyong secara jelas dan menghindari itu semua dengan mudah. Lalu ketika Yuan menemukan celah dan jebret, Mokyong dipukul habis-habisan, kayak dijadikan samsa gitu oleh Yuan. Saat dalam kondisi diajar Yuan, tiba-tiba Mokyong teringat masa kecilnya yang hampir dibunuh ibunya sendiri. Akibat ibunya sakit hati karena Lord terlalu perhatian sama ibu Yuan. Gak tahu kenapa ingatan suram itu muncul, tapi yang pasti hal tersebut membuat Mokyong tambah murka. Di situ, Mokyong bersiap akan menyerang. Namun sebelum Mokyong mendaratkan pukulannya, dengan cepat Yuan memegang kepala Mokyong dan membenturkan kepalanya ke tanah. Bisa kita lihat sendiri, Mokyong terkapar dan menangisi kekalahannya. Dengan orang yang selama ini ia anggap remeh. Tidak mungkin, dasar anak haram, teriak Mokyong. Woi, kau membawa bencana pada dirimu sendiri. Jadi jangan salahkan aku dong, kata Yuan. Di situ ia berhasil memenangkan pertarungan. Yuan melihat ke arah anak buah Mokyong. Woi, apa kalian ingin mencobanya juga? Tanya Yuan. Namun dilihat dari ekspresi mereka yang sudah ketakutan setelah melihat Mokyong terkapar tak berdaya, kalau begitu bawa dia pergi. Di situ Mokyong meminta Yuan secepatnya membunuhnya. Ia sangat malu dikalahkan darah petani. Tapi seandainya ujian kedua bukanlah misi kelompok atau tidak satu grup, maka aku akan menghancurkan kepalamu yang songong itu, kata Yuan. Karena urusannya sudah kelar, Yuan pun pergi, meninggalkan Mokyong yang terus mengoceh meminta bertarung ulang. Setelah itu Yuan pergi ke suatu tempat di hutan.